Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Begitu kenikmatan kesehatan, kesempatan, kenikmatan rezeki yang berlimpah, dan yang terutama adalah kenikmatan iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah pada sahur kali ini kita masih bisa berjumpa kembali di channel Dakwah Sultan dengan program Teman Sahur yang insya Allah yang akan membahas berbagai macam materi yang akan menemani sahur kita sekalian. Baik pemirsa Dakwah Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sahur kali ini kita telah ditemani oleh Ustadz kita. Alhamdulillah telah bersama kita kembali Ustadz Mirwan. Apa kabar Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah Ustadz Mirwan akan menemani sahur kita pada sahur kali ini dengan membahas sebuah tema yang sangat luar biasa, yakni siqah biwa'dillah, yakni sikoh terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita akan bersama-sama mendengarkan bagaimana kita itu agar bisa sikoh biwa'dillah. Insyaallah. Baik Ustaz, langsung saja kita bersama-sama dengan para pemirsa Dakwah Sultan akan mendengarkan Ustaz bagaimana menjelaskan tentang perkara sikoh dalam wa'dillah. Kepada Ustaz silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita kembali dalam acara Teman Sahur ya. Teman Sahur. Alhamdulillah, insyaallah kita akan membahas tentang tema siqah biwa'dillah, yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para pemirsa hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membahas tentang yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, maka kita jelas harus kembali kepada keimanan, membahas masalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada bulan suci Ramadan ini harus menjadi momentum ya, menjadi momentum meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya setiap perkara yang Allah janjikan itu kita bisa semakin menjadi yakin. Keyakinan kita semakin meningkat kepada janji-janji Allah itu. Maka mari kita jadikan momentum bulan Ramadan ini sebagai momentum meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Ya. Perintah untuk melakukan puasa itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya, sebagaimana ini ayat yang sangat familiar sekali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di situ Allah memerintahkan, menyampaikan kepada orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Nah, kewajiban kutiba ini beda dengan kewajiban wajaba alaikum. Dia sama-sama itu wajib ya. Wajaba itu wajib, kutiba juga wajib. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il majhul? Kutiba diwajibkan. Artinya kutiba itu dituliskan. Kalau perkara yang dituliskan itu artinya lebih wajib lagi. Masya Allah. Kewajibannya itu lebih mengikat gitu. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, agar kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada kalimat la'alla. La'alla itu adalah harfu taraji. Artinya untuk meraih ketakwaan. Untuk mendapatkan ketakwaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibutuhkan kemudian kerja yang ekstra.
gitu. Tidak boleh kemudian kita itu ya untuk meraih takwa itu dengan bermalas-malasan. Ya dengan sekedar menjalankan kewajiban-kewajiban biasa aja. Ya. Tapi kemudian betul-betul kita melaksanakan kewajiban itu dengan penuh keyakinan bahwa insya Allah Allah akan memberikan ganjaran yang begitu besar kepada saya ketika saya melaksanakan puasa. Itu yang pertama. Nah, jemaah sekalian, kenapa kita berpuasa? Kenapa kita rela kemudian menahan lapar, menahan haus, dahaga kita di bulan suci Ramadan ini? Kenapa kira-kira? Ya tentu tidak sebatas kita mengatakan karena itu perintah Allah. Tapi pasti kita meyakini bahwa dengan berpuasa itu Allah akan memberikan ganjaran yang begitu besar ketika kita kemudian melaksanakan puasa itu dengan iman wa ihtisaban. Sesuai dengan kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaban, dengan penuh kesadaran, dengan kemudian penuh perhitungan-perhitungan diri, penyesalan-penyesalan atas dosa-dosa yang telah dilakukan pada masa lalu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan ampuni semua kemudian kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan yang dulu-dulu. Nah, ini salah satu yang menjadi kemudian semangat orang-orang yang beriman itu untuk berpuasa. Karena dia yakin bahwa janji Allah itu pasti. Bahwa dia yakin kita ini kan manusia ini penuh dengan dosa. Kita manusia biasa, setiap hari melakukan dosa. Ya. Tidak melakukan dosa-dosa besar, pasti kita melakukan tetap dosa-dosa kecil. Ya. Kita lalai mengingat Allah, ya kan? Kita mungkin sering menunda-nunda sholat, ya kan? Kita mungkin ketika disampaikan ceramah kepada kita, disampaikan nasihat kepada kita, kita juga kemudian acuh dan abai. Itu kemudian merupakan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nah, Allah janjikan melalui lisan Rasulullah SAW bahwa kalau berpuasa di bulan suci Ramadan yang tadi diampuni segala dosa. Maka tingkat keimanan itu semakin yakin. Ya, kalau kita kemudian mempelajari lebih dalam lagi, ya, kata Imam Ibnu Qudamah, ya, ada tiga amalan al-amal la yuzanu bil mizan yaumal qiyamah. Hampir-hampir timbangan amal itu tidak mampu untuk menimbang, ya, tidak mampu untuk menimbang amal itu. Ada tiga. Yang pertama apa? As-sabr. Jadi pahala sabar itu pemirsa sekalian besar sekali. Ya, seperti Allah katakan di surah Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin." Sungguhnya pahala sabar itu tidak ada batasnya, tanpa batas. Makanya tidak ada yang bisa memperhitungkan seperti apa pahala sabar itu. Makanya dikatakan Imam Ibnu Qudamah hampir tidak mampu mizan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memaafkan kesalahan. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Asy-Syu'ara, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang kemudian memaafkan, ya kan, kemudian memperbaiki kesalahan-kesalahan, maka pahalanya langsung daripada Allah Subhanahu. Yang ketiga adalah as-shaum. Timbangan itu hampir kemudian tidak mampu menimbang, ya, adalah pahala orang-orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan keyakinan tadi. Karena kata Nabi, as-shaumu li, dalam hadis qudsi Allah bilang, saum itu untuk saya. Jadi kalau kita berpuasa itu kita langsung untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan aku langsung yang akan kemudian memberikan pahalanya. Jadi tidak ada manusia yang tahu bagaimana besarnya pahala puasa itu. Sungguh sangat besar sekali. Nah, itu. Maka dengan
dengan kemudian janji-janji Allah ini, harusnya kita kemudian semakin yakin, berpegang teguh dengan kemudian janji-janji Allah Subhanahu wa taala itu. Akan diberikan rahmat, akan diberikan ampunan, seperti itu, ya. Maka sebagai seorang mukmin tidak layak lagi kita kemudian meragukan atau merasa ragu di dalam hati kita bahwa betulkah janji Allah? Benarkah itu akan diberikan pahala? Ya. Kita cukupkan saja kita iman kepada Allah dan Rasulnya, kita perkuat ketakwaan kita di bulan suci Ramadan ini dengan kemudian meyakini bahwa janji Allah itu adalah pasti. Ya. Kalau misalkan gini ya, saya kasih pemisalan, ada bos kita di pekerjaan ya, dalam satu pekerjaan, bos kita mengatakan, besok kamu datang ya, kalau kamu datang saya naikkan pangkatmu, saya kasihkan kamu gaji yang 2 kali lipat besar. Ya. Ini langsung bos yang bilang ini, bukan anak buahnya, bukan atau asistennya, tahu langsung bosnya yang bilang. Kira-kira bagaimana respon kita sebagai anak buah, sebagai karyawan? Datang semangat ya kan, bahkan mungkin kita persiapan pakaian yang terbaik untuk bertemu bos, ya kan, kita persiapkan penampilan yang terbaik. Karena kita yakin ini akan dapat sesuatu yang besar dari bos. Ini bukan bos, ini bukan manusia, bukan gubernur, bukan presiden yang sampaikan ini. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta, Tuhan kita semua. Dan kita sangat paham betul, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan pernah mengingkari janji-janji. Maka sepatutnya seyogyanya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yakin seyakin-yakinnya dengan janji-janji Allah. Itu di antara kemudian janji-janji Allah, ya, itu tadi tentang puasa. Ternyata sebenarnya banyak sekali janji-janji Allah kepada kita ini, orang-orang beriman. Contoh misalkan, sekarang ini kita hidup di zaman yang kemudian kita lahir dari rahim seorang muslim, tapi ternyata kita hidup di lingkungan yang tidak islami. Saya rasa kita semua sadar ya. Kita semua sadar, kita semua tahu bahwa sekarang itu banyak sekali aturan-aturan Allah yang tertera di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW tidak kemudian diterapkan dalam kehidupan kita, ya kan? Hukum kisos, hukum perzinahan, ya, ekonomi ribawi yang diterapkan, padahal Allah perintahkan kita untuk kemudian berhukum dengan hukum ekonomi Islam, ya kan? Pengelolaan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan Islam. Nah, ini semua kemudian yang seharusnya dikelola oleh Islam justru tidak dikelola oleh Islam. Makanya saya katakan tadi, kita lahir dari rahim seorang muslim tapi kemudian hidup di lingkungan yang tidak islami, ya kan? Nah, kalau kata para ulama mu'tabar, ini sering saya sampaikan kepada teman-teman atau teman diskusi atau jamaah yang lain, tentang kita itu saat ini hidup di zaman mulkan jabariyatan dalam hadis Nabi. Kata para ulama mu'tabar, mulkan jabariyatan itu adalah kepemimpinan yang diktator, kepemimpinan yang tidak pro terhadap Islam, kepemimpinan yang tidak mau, mereka enggan untuk menerapkan syariat Islam. Tapi ya, sebagai seorang yang beriman, sekali lagi, ternyata Allah punya janji tersendiri kepada kita. Apa kata Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 55? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Allah janjikan kepada kita orang-orang yang beriman, tidak cukup dengan iman, tapi Allah sandingkan dengan wa 'amilus shalihat, mengerjakan amal saleh, maka akan dimenangkan oleh Allah kembali. Allah akan berikan kemenangan itu. Ini salah satu janji Allah. Maka sebagai orang yang beriman yang hidup saat ini bukan di era yang islami, bukan di lingkungan yang islami, kita tidak boleh berpasrah. Kita kemudian tidak boleh kemudian putus asa. Sudah begini, sudah hidupnya kita, sudah. Jangan. Kita harus tetap siqah biwahdillah, yakin seyakin-yakinnya bahwa dengan kita kemudian meningkatkan keimanan kepada Allah, tidak cukup dengan itu. Dengan kita kemudian melakukan amal saleh. Amal saleh itu apa? Amar ma'ruf nahi munkar.
kemudian menyeru kita seru kepada yang ma'ruf, yang baik-baik, kita perintahkan orang untuk sholat, untuk berhukum dengan hukum Allah, kemudian mencegah dari yang mungkar. Setiap kemungkaran, yang kecil, yang sedang, sampai yang besar, semampu kita kemudian kita cegah. Tidak mampu dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita, kita punya lisan. Kita cegah dengan lisan kita. Nah, Baik. seperti itu. Masya Allah. Mungkin seperti itu. Baik Ustaz. Masya Allah Ustaz, luar biasa ya. Bagaimana kita jamaah pemirsa Dakwah Sultan menghadirkan siqah biwa'dillah, keyakinan akan janji Allah Subhanahu wa taala. Sebuah janji ya Ustaz ya, Masya Allah, luar biasa. Namun Ustaz, realitasnya hari ini tidak bisa dipungkiri bahwa seperti Ustaz katakan tadi, bahwa kita ini lahir dari rahim muslim, rahim ibu yang beragama Islam. Tetapi pada faktanya masih ada orang-orang yang ragu dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dan misalnya salah satunya adalah yang seperti Ustaz katakan tadi, ada janji kemenangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di muka bumi nantinya. Ya. Tapi ada sebagian orang di kalangan muslim yang mengaku muslim tidak percaya atau mengingkari hal tersebut. Kira-kira apa konsekuensinya Ustaz? Ya. Konsekuensi dari mengingkari janji-janji Allah. Ya. Jadi baik. Jadi yang pertama sebenarnya ada beberapa kalangan ya yang kemudian ragu dengan janji Allah. Jadi sebenarnya kalau kita kemudian mendalami bahwa sifat ragu terhadap janji Allah ini adalah salah satu bentuk nifaq atau kemunafikan dalam keimanan. Nifaq itu atau kemunafikan itu kata para ulama ada dua. Ada yang namanya nifaq amali, ada nifaq i'tiqadi. Ada yang munafik dalam beramal, ya kan? Ada yang munafiknya dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya juga tidak bisa kita samaratakan semua. Banyak ini kaum muslimin yang memang ragu dengan janji Allah. Bahkan mungkin kita sering diskusi, kita sering temui orang-orang, kita yakini orang-orang saudara-saudara kita ya tentang janji-janji Allah, tentang bagaimana konsekuensinya kalau kita kemudian tidak berhukum dengan hukum Allah, ya kan? Kita sampaikan bisyarah Nabi berupa khilafah itu nanti akan tegak, kemenangan Islam itu pasti akan kembali, tapi mereka masih ragu. Itu tidak bisa kita samaratakan semua bahwa semua mengingkari di situ. Bukan karena itu. Jadi ada memang perkara-perkara yang membuat mereka ragu. Ya salah satunya adalah orang-orang yang melihat fakta, kemudian mereka menjadikan fakta ini sebagai kemudian tolak ukur kebenaran, seperti itu. Tolak ukur untuk menyimpulkan satu pendapat. Misal, masyarakat kita ini, saya bilang tadi, kita hidup di lingkungan yang tidak Islami, ya kan? Sehingga itu mempengaruhi mentalitas kaum muslimin saat ini bahwa ya kita sudah begini, kita hidupnya di pemerintahan, di bawah pemerintahan yang tidak menerapkan hukum Islam, ya kan? Kemudian fakta-fakta yang terjadi, perzinahan di mana-mana itu seakan-akan sudah menjadi apa ya? Menjadi kebiasaan yang biasa saja gitu. Ya. Kehidupan kita diatur oleh undang-undang yang liberal, yang bebas, ya kan? Sehingga itu mempengaruhi mentalitas kaum muslimin, ya. Sehingga mereka kemudian terkikis keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ragu. Tapi kita tidak boleh pukul rata. Sekali lagi, kita tidak boleh pukul rata bahwa mereka semua itu ingkar terhadap Allah. Jadi tugas kita juga sebagai seorang yang sudah insya Allah sudah paham, sudah mengetahui bahwa tugas kita untuk menyadarkan kembali mereka. Gitu, ya. Jadi konsekuensinya seperti itu. Ini kata para ulama bahwa ada kemudian kemunafikan dalam keimanan. Karena sesungguhnya, ya. Kalau kita mengacu kepada Al-Quran, kata Allah, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya di situ ada innama.
Ya, adatul hasar kalau dalam bahasa Arab itu pembatas, tidak ada yang lain. Innama, sesungguhnya cuma itu saja. Karena qaulul mu'minin, perkataan orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza du'u ila Allah wa rasulihi yahkum bainahum, kalau mereka diseru oleh Allah dan Rasulnya untuk menegakkan hukum Allah, untuk kemudian mereka berhukum dengan hukum Allah, tidak ada kata-kata yang lain kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami taati ya Allah. Maka mentalitas sam'an wa ta'atan ini yang perlu kemudian kita bangun kembali di tengah-tengah masyarakat. Tidak boleh ada kemudian sami'na wa asaina. Kami dengar ya Allah tapi kami maksiati. Sami'na wa pikir-pikir dulu. Kami sudah dengar ya Allah tapi kami pikir-pikir dulu. Ini bagaimana ini? Ada tapi tidak boleh. Tidak boleh kemudian. Tapi mentalitas yang benar terhadap seorang muslim atau mukmin itu adalah sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami taat ya Allah. Apapun perintahmu ya Allah, kami dengar, kami taat ya Allah. Meskipun perintahmu itu di luar nalar, sebagaimana perintahnya Allah kepada Nabi Nuh untuk membangun bahtera di atas gunung, di atas bukit, tidak masuk akal. Orang harusnya bangun bahtera itu di pinggir kali, di pinggir pantai, di pinggir kuala yang besar, ya kan? Pinggir sungai. Tapi Allah perintahkan Nabi Nuh bangun bahtera di atas bukit, di luar nalar. Tapi apa kata Nabi Nuh? Sami'na wa ata'na. Nabi Nuh tidak banyak bantah, tidak banyak pertanyaan, tidak pakai tapi. Kenapa? Dibangun, dia tidak pakai. Kenapa begini? Sudah, sami'na wa ata'na. Itu satu. Sebagaimana juga perintah Allah kepada Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa bukan disuruh Allah berlari ke hutan supaya bersembunyi, bukan lari ke gunung, tapi lari ke laut. Bayangkan lari ke laut ini di belakang musuh, ya kan? Di depan ini laut, mau lari kemana? Kita lari ke laut, kita tenggelam. Kita lari ke belakang, kita ditemukan oleh musuh. Bagaimana? Tapi karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na, mentalitas sam'an wa ta'atan itu yang dibangun, sehingga segala sesuatu Allah akan tolong. Mentalitas itu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah sudah menjanjikan. Tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah sudah mengatakan kun fayakun. Maka kita sebagai kaum mukminin, orang-orang yang beriman, cukup yakin dengan janji Allah. Siqah biwa'dillah. Masya Allah. Luar biasa. Baik Ustaz, luar biasa pemirsa. Teman sahur ya, sahur kita pada subuh kali ini sangat luar biasa. Semakin panas ya Ustaz ya. Bagaimana kita ini sebagai mukminnya harus betul-betul yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi begini Ustaz, menarik ya. Bahwa kalau tadi itu kan ada yang tidak percaya ataupun tidak yakin dengan janji Allah, dan itu bisa tergolong menjadi orang-orang yang nifaq ya, orang-orang yang munafik. Tapi mungkin Ustaz, ada juga tipe orang yang dia percaya dengan janji-janji Allah, tapi janji-janji Allah yang bersifat gaib itu dia hanya sekedar yakini saja, tapi tidak melakukan satu aktivitas. Ya sudahlah, yang pokoknya saya yakin ini janji Allah pasti akan terjadi. Itu kira-kira bagaimana Ustaz? Ya. Jadi begini, setiap segala aktivitas atau fakta-fakta realitas yang kita lihat itu kita harus kembalikan, kemudian kita timbang dengan timbangan yang Islam, ya, timbangan yang Islami. Kemudian kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, kita melihat bagaimana ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai qudwah hasanah kita, uswatun hasanah kita, manusia terbaik, manusia pilihan, ya, tokoh contoh utama kita dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian Al-Quran itu isinya berupa perintah dan larangan. Juga kemudian ada yang namanya bisyarah, janji-janji Allah. Kabar. Ya. Kita tahu Rasulullah itu dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Rasulullah itu dijanjikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, setelah Allah turunkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW, apakah Rasulullah SAW itu berdiam diri? Masya Allah. Cukup yakin saja, iya, nanti insya Allah kemenangan Islam itu pasti akan Allah berikan.
Apakah Rasulullah itu diam-diam di kamarnya? Tidak. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhal mudatsir, qum fa'anzir. Masyaallah. Berdiri kamu. Bangun. Masyaallah. Beri peringatan kepada manusia. Jadi memang perintahnya kita ini ketika kita sudah menjadi orang yang tahu, kita sudah yakin dengan janji Allah, tugasnya kita berdiri, kita bangun, kita sampaikan keyakinan yang kita sudah miliki ini, kita yang sampaikan ilmu-ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita, kepada saudara-saudara kita, kepada orang lain. Jadi tidak boleh berdiam diri, tidak boleh kemudian meyakini sendiri. Nikmatnya iman ketika kita meyakini janji Allah itu jangan dinikmati sendiri lah. Ya, sebagaimana kita menikmati hidangan yang spesial dari satu restoran mungkin atau rumah makan, ya kita kabarkan kepada keluarga kita, ya kan? Yeah. Kepada saudara-saudara kita, oh di sana ada restoran enak. Karena kita merasakan kenikmatan. Nah, apalagi kenikmatnya iman ini, saudara. Masya Allah. Ya kan? Masa kita mau yakin-yakin sendiri, ya kan? Ketika kita menjadi orang yang yakin, konsekuensinya adalah kita berjuang. Karena untuk meraih kemenangan, metode yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah melalui perjuangan. Ya kan? Tadi itu sudah kita semuanya bahas. Tidak cukup dengan iman, ya yang penting yakin, tapi harus ada amal solehnya. Konsekuensi dari keyakinan. Iya, betul. Amal soleh, yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, mungkin seperti itu. Masya Allah, syukran Ustaz atas penjelasan yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga ini membuat sahur kita kali ini semakin semangat kita ya. Jadi yang awalnya sahurnya loyo-loyo, ngantuk-ngantuk, kemudian menjadi semangat ya. Apalagi mendengarkan penjelasan Ustaz tentang janji-janji Allah. Bahwa janji-janji Allah itu pasti Ustaz ya. Pasti Allah akan tunaikan setiap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan tentunya ya mudah-mudahan semoga kita termotivasi Ustaz ya. Saya pun sebagai pribadi juga alhamdulillah termotivasi dengan penjelasan Ustaz untuk bisa mengimplementasikan konsekuensi keimanan saya kepada janji Allah dengan beramal soleh. Sehingganya janji Allah itu bisa kita rasakan dan di dalamnya kita mendapatkan pahala dari amal soleh itu insyaallah mudah-mudahan. Masya Allah. Baik pemirsa teman sahur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi sebelum kami mengakhiri acara ini, kami mengajak ya kepada para pemirsa untuk jangan lupa mensubscribe channel Dakwah Sultan ini agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi kepada para kaum muslimin dimanapun berada. Dan jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya agar setiap dakwah-dakwah yang dirilis oleh Dakwah Sultan ini bisa ternotifikasi kepada para pemirsa sekalian. Dan berada di penghujung acara ini Ustaz, kami mohon untuk diberikan satu penguatan Ustaz agar bisa betul-betul siqah biwa'dillah Ustaz. Baik, para jamaah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya bacakan kembali untuk sebagai penguatan kita sebagai orang-orang yang beriman bahwa tidak ada kemudian kata-kata yang boleh keluar dari lisan kita ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan satu perintah kepada kita kecuali kalimat sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar, ya Allah, kami taati, ya Allah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hidup di tengah kehidupan tergelap dalam kehidupan kaum muslimin. Yakni di mana Al-Qur'an dan kekuasaan itu terpisah. Al-Qur'an dan kekuasaan itu terpisah. Di mana hukum-hukum Allah banyak yang kemudian dicampakkan. Banyak kemudian hukum-hukum Allah yang tidak bisa diterapkan. Kita hidup kemudian di zaman tergelap kita. Kaum muslimin yang jumlahnya sedikit, minoritas ditindas, dibantai, ya, diperlakukan tidak adil oleh oknum-oknum orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kemudian kita tidak boleh berputus asa. Sekali lagi saya katakan pemirsa, kita tidak boleh berputus asa karena ada satu bisyarah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Saya bacakan hadisnya, hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi, ada 5 fase kehidupan manusia. Yang pertama, takunu nubuwatu fikum masyaallah takun summa yarfa'u idza syaa yarfa'. Di tengah-tengah kalian itu akan ada fase kenabian dan ia akan berakhir, akan Allah angkat seizin Allah. Fase kenabian sudah berakhir dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Summa takunu mulkan, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Akan ada kepemimpinan atau kekhilafahan yang mengikuti metode kenabian. Bagaimana Rasulullah SAW memimpin. Ini ada, terbukti. Ya, hadis Rasulullah terbukti. Dari Abu Bakar, ya, Umar, Utsman, Ali, ya. Kemudian kata Nabi yang ketiga adalah summa takunu mulkan adhan. Akan ada kekuasaan yang menggigit. Mereka ini masih kemudian menerapkan hukum Islam, masih menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum, tapi kemudian mereka hanya menjadikan yang berhak menjadi khalifah itu adalah keturunan mereka. Ya. Yang keempat, dan inilah di mana zaman kita hidup. Tsumma takunu mulkan jabariyatan. Akan ada fase, ya, mulkan jabariyatan, kepemimpinan diktator, kepemimpinan yang tidak pro terhadap kaum muslimin. Di mana kaum muslimin di situ terjajah, tertindas, ya, dipersekusi, hukum-hukum Al-Quran tidak diterapkan, dicampakkan begitu saja. Dicampakkan begitu saja. Dan inilah fase kita hidup saat ini. Bagaimana kita menyikapi fase ini? Sekali lagi, kita tidak boleh kemudian menjadi orang-orang yang berputus asa. Yang pertama. Kemudian kita tidak boleh menjadi orang-orang yang abai. Karena ada satu fase yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Ini adalah merupakan bisyarah Nabi SAW atau kabar gembira Nabi dari Nabi SAW. Apa itu? Kata Nabi, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Tsumma sakata. Akan kembali lagi kekhilafahan yang mengikuti metode kenabian. Bahwa kemenangan Islam itu pasti. Kemenangan Islam itu telah dijanjikan Allah dan Rasulnya. Kemenangan Islam itu ada di depan mata. Pertanyaannya, kita sebagai orang Islam, orang-orang yang beriman, posisi kita di mana? Masya Allah. Mendengar bisyarah ini, mendengar janji-janji Allah dan janji dari bisyarah dari Nabi Muhammad SAW, ini seperti apa sikap kita? Apakah kita menjadi orang yang apatis, utopis, menganggap itu adalah utopis, hanya khayalan belaka? Janji Allah. Janji Allah. Atau kita mengambil bagian sebagai pejuang agama Allah, ya, untuk kemudian memperjuangkan kembali tegaknya khilafah ala minhajin nubuwah. Itu. Baik, Masya Allah, luar biasa. Semakin panas ya, jamaah pemirsa Dakwah Sultan, program teman sahur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu ya penjelasan dari Ustadz kita, Ustadz Mirwan. Syukuran Ustadz atas penjelasan yang sangat luar biasa. Ini menjadi pencerahan di subuh yang begitu luar biasa. Subuh kita hari ini, sahur kita hari ini menjadi semangat karena kita menjadi kuat kembali untuk meyakini atas janji-janji yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan tentunya semoga kita berdoa, Ustaz, mohon doanya Ustaz agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang nifaq tadi Ustaz bilang, dan amin, ya Allah. Karena mensanksikan terhadap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita berdoa juga semoga kita semuanya para jamaah bisa melaksanakan amal-amal soleh tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih kami ucapkan kepada sekali lagi kepada Ustadz yang telah memberikan pencerahan di sahur kali ini yang begitu luar biasa, dan juga para pemirsa dakwah Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sahur kita hari ini menyenangkan ya. Amin. Para keluarga-keluarga di rumah-rumah, para pemirsa semuanya bisa sahur dengan semangat, dengan penuh optimisme terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam dari saya Hadirin Kaso,
Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan selama membawa acara ini, dan kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ustadz sekali lagi dan juga kepada jamaah yang tetap stay di acara teman sahur ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.